Maaf, nomor yang Anda tuju sedang menelpon selingkuhan. Hitam-hitam manis itu dari mana? Yang senyum-senyum manis itu dari mana? Pasti itu orang timur, timur. Senyum manis itu dari timur, timur. Keriting hitam manis bikin hati lama-lama. Pasti itu orang timur, timur. Senyum manis itu dari timur, timur. Keriting hitam manis bikin hati lama-lama. Kebangsaan Indonesia Raya. Diselenggarakan acara pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
garing 25 garing BKD titik 3.2 tentang pemberhentian, pengangkatan, dan pengukuhan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan postur birokrasi yang mendukung visi NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan, dipandang perlu segera melakukan pemberhentian, pengangkatan, dan pengukuhan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama berdasarkan hasil uji kompetensi. B. Bahwa pemberhentian, pengangkatan, dan pengukuhan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana tersebut pada huruf A di atas telah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak pegawai negeri sipil sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara terkait izin pelaksanaan uji kompetensi dan izin pelaksanaan pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. C. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengingat 1 sampai dengan 39 terbaca memperhatikan 1. Surat rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 24664 dan nomor 03349 garing R/AK.02.03 garing SD garing K garing 2026 tanggal 31 Oktober 2025 dan tanggal 14 Januari 2026 hal persetujuan rencana pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Provinsi NTT. Surat rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12723 garing R/AK.02.03 garing SD garing F garing 2026 tanggal 4 Maret 2026 dan nomor 12737 garing R/AK.02.03 garing SD garing F garing 2026 tanggal 5 Maret 2026 hal rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Provinsi NTT memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat pejabat pimpinan tinggi Pratama yang diangkat berdasar keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor tanggal terbaca dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 2 keputusan ini. Keempat, pegawai negeri sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua dan ketiga keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Maret 2026. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cap tanda tangan E. Melkiades Lakalena. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.2.1 garing 25 garing BKD.3.2 tanggal 13 Maret 2026. Pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. 1. Dr. Andus Yusuf Leri Rupidara MSI. Jabatan baru Staf Ahli Gubernur
bidang perekonomian dan pembangunan. Linus Lucy SPD MPD, jabatan baru, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insinyur Yohanes Octavianus MM, jabatan baru, Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruth Diana Laiskodak SSI APT MM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Henderina Sintice Laiskodak SP MSI, jabatan baru, Staf Ahli Gubernur, Bidang Kesejahteraan Rakyat. Alexson Lumba SHMH, jabatan baru, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Alfonsus Theodorus ST MT, jabatan baru, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sylvia Ratnawati Pekucawang SPMM, jabatan baru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Didi Iin Adriani MKes, jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Randus Canisius HM Mau MSI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Noldi Hosea Pelokila Esos MM, jabatan baru, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yosef Rasi Esos MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Randus Doris Alexander Rihi MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Frederick Christian Purwanto Poenunu STMH, jabatan baru, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sulastri H.I. Rashid SPI MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Priscilla Ki Parera SE, jabatan baru, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Victorius Manek MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Adi E. Mandala MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rosie Maria Hekuine ST MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahadin Sibarani ST, jabatan baru, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Alexander Bertianus Koro MPM, jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jose Celestino Martins Naibuti SPT MSI, jabatan baru, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adelino da Cruz Suarez AKS MP SSP, jabatan baru, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur E. Mercedes Lakalena MSI. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816/25/BKD-3.2 tanggal 13 Maret 2026
pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Dr. Andos Z. Living, MSI, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insinyur Maksel Yai Erik Enabu, MT, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ambrosius Kodo Esos, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Petrus Serantah, dikukuhkan dalam jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan. Benyamin Ahab STMP, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Joas Billy Wanda SP, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Benhard Meno MT, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alfonsius Waturaka SEMN, dikukuhkan dalam jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Yoham A. Durmowan, MSI, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agustinus R. Sigasari ST, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selvi Handayani Nangil, Esos MSI, Empapo, dikukuhkan dalam jabatan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Stefanus Tesoka, dikukuhkan dalam jabatan Direktur RSUD Profesor Dr. WZ Johannes di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cap Tanda Tangan E. Mercedes Lakwela. Persiapan pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik dan dikukuhkan, rohani dan saksi disilakan di tempat yang telah ditentukan. Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan menuju ke meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.
Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk ambil sumpah atau janji menurut keyakinan saudara-saudari? Diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Baik. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, keluarga dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Saudara-saudari harap ikuti kata-kata saya. Saudara-saudari beragama Katolik dan Kristen Protestan, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mengundurkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudara yang beragama Katolik dan Kristen Protestan harap mengikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama adalah rohaniwan Katolik. Dilexite Paus Leo yang ke-16 memberikan seruan kepada kita tentang arti bahwa aku mengasihi kalian. Dalam amanat apostolik Paus Leo yang ke-14, dia menyerukan supaya kita tidak membuang sampah sembarangan, keberpihakan kita kepada Option for the Poor, kaum miskin, dan menjaga iklim agar ekologi tetap terjaga. Dan tugas dan jabatan ini ada di pundak saudara-saudari sekalian yang akan dilantik dan dikukuhkan dan diambil sumpah pada hari ini. Maka dengarlah makalah yang Maha Kuasa dengan pertolongan dan restu doa Bunda Gereja Bunda Maria dan perlindungan dari para kudus. Semoga saudara dan saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Selanjutnya rohaniwan Kristen Protestan. Saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah bahwa ketika Tuhan memberi tanggung jawab kepada saudara, Tuhan mempunyai tujuan tertentu bagi saudara. Karena itu bekerjalah dalam taat dan takut akan Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan hikmat atasmu. Saya ingin membacakan sebuah ayat firman Tuhan bagi bapak-bapak
yang diberi tugas dan amanah bahkan jabatan yang baru dari Tuhan melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kitab Yosua berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan kiranya melimpahkan hikmat atasmu, supaya oleh kekuatan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kamu berlimpah-limpah berkat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya rohanian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Demi Allah, bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongannya kepada saya. Amin. Pengukuhan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan berturut-turut. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang telah mengucapkan Sumpah Janji, Saudara Dr. Bertrandus Saifidin, MSI. Selanjutnya Saudari Sulastri H.I. Rashid M. SPI MSI. Selanjutnya Saudara Dr. Randus Anisius H. Emau, MSI.
Selanjutnya oleh para saksi, Saudara Stefanus Fanu Hala SSD MM. Saudara Odem Laksono SH MA MH. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Para saksi disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan fakta integritas berturut-turut. 1. Dr. Octavius Syed Limin MSI. Dua, Insinyur Maksi Yain Erik Menabu MT. Tiga, Ambrosius Kono Esos. Empat, Dr. Agus Petrus Serentahu. Lima, Penyanyi Dahlan SDMT.
6. Joas Billy Umbuwanda SP. 7. Dr. Agus Benhard Neno MT. 8. Alfonsius Waturaka SEMM. 9. Dr. Agus Johan Unmo Global MSI. 10. Dr. Agus Yusuf dari Bidara MSI. 11. Ibu Susi SPD MPD. 12. Insinyur Yohanes Octavianus MM. 13. Ruth Diana Laiskoda SSI APT MM. 14. Henderina Sintice Laiskoda SPMSI. 15. Alexon Lumba SH MHUM. 16. Dr. Alfonsus Theodorus SDMT. 17. Sylvia Rahmat Ratnawati Pekujawan SPNM. 18. Dr. Gigi Iin Indriani MKes. 19. Dr. Alus Canisius A.M. Mau MSD. 20.
Nurdi Hosea Pelukila Esos MM. Yosef Rasi Esos MSI. Frederick Christian Purwanto Koedulu STMH. Sulastri HI Rashid SPI MSI. Victorius Manek MSI. Dr. Agus Adi E. Mandala MSI. Rosia Maria Hedwine ST MSI. Mahadin Sibarani ST. Dr. Anus Alexander Gertianus Koro MPM. Jose Celestino Martis Naibudi SPT MSI. Adelino da Cruz Suarez AKS MPSSP. Agustinus R. Sigasare ST. Selvi Handrayani Nange Esos MSI MPAOL.
Dr. Stefanus E. Soka, Priscilla Ki Parera S.E. Dr. Andus Doris Alexanderihi M.Si. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan selesai, pejabat yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Gubernur Nusa Tenggara Timur tetap berada di panggung. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT atau yang diwakili, PRH Sekretaris Provinsi NTT, para asisten sekda dan staf ahli, para pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, para perwakilan dan saksi, dan seluruh tamu undangan daripada hari ini dari OPD terkait dan juga dari seluruh undangan daripada hari ini dan teman-teman pers yang mengikuti acara ini. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan atas penyertaannya pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir dalam momentum pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, saya juga sekali lagi mengucapkan selamat dengan ibadah puasa kepada saudara-saudari umat muslim di NTT dan juga selamat menempuh masa prapaskah pertobatan pembaruan iman kepada saudara-saudari umat Kristiani yang tengah mengawasi masa prapaskah. Momen bulan Ramadan dan masa prapaskah ini
Semoga menjadi momentum kita bersama untuk terus memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Pada kesempatan yang penuh makna ini kita juga menyaksikan bersama proses realokasi dan redistribusi kepemimpinan di lingkungan Pemprov NTT. Pelantikan dan pengukuhan ini bukan sekedar agenda administratif, tapi juga merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja, serta memastikan roda pembangunan di NTT berjalan lebih efektif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan. Inilah bagian dari panggilan dan komitmen kita untuk terus menghadirkan birokrasi yang melayani dengan hati, bekerja dengan akal dan bertanggung jawab kepada rakyat. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini kita merayakan 1 tahun kepemimpinan pertama Melki Joni yang kami dedikasikan sebagai tahun konsolidasi, penguatan fondasi pembangunan, serta percepatan program prioritas daerah. Pada tahun pertama, kita berfokus pada penguatan sektor-sektor strategis, khususnya bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pembangunan sumber daya manusia. Kerja keras berjajar pemerintah bersama masyarakat telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2004 lalu, perekonomian NTT tumbuh sebesar 3,77% dengan nilai PDRB mencapai 137,28 triliun. Struktur ekonomi waktu itu masih dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang 8% terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2005 tahun lalu, data yang kemudian diungkap oleh BPS di tahun ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kita mengalami progresif yang bagus. Pertumbuhan ekonomi NTT dari 3,73 menjadi 5,14, melampaui rata-rata periode yang sama pada tahun lalu karena nasional kurang lebih 25,12. Upaya kita menekan kemiskinan juga memberikan hasil yang patut diapresiasi. Angka kemiskinan NTT di September 2025 menjadi 17,50%, yang itu dibandingkan dengan September 2024 19,02%. Demikian pula berbagai indikator pembangunan juga terus membaik. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kesehatan juga sektor lain menunjukkan bahwa ada dampak nyata dari perekonomian dan juga sektor masyarakat yang kita dorong di NTT. Meskipun demikian, masih juga banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan karena kita ingin agar angka kemiskinan NTT di akhir periode Melki Joni kita kerja bersama agar bisa mencapai di bawah 10%. Pada tahun 2025, indeks pembangunan manusia NTT tercatat 69,89 atau meningkat dari periode sebelumnya. Demikian pula capaian ini masih relatif lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Kemudian rata-rata usia sekolah di NTT, sekolah untuk penduduk NTT baru mencapai 8,22 tahun, sementara di tingkat nasional 13,34 tahun. Berarti masih banyak akses pendidikan di NTT yang masih bisa kita perbaiki. Stunting juga demikian. Data menunjukkan bahwa di Indonesia itu angka stuntingnya NTT masih tinggi dibanding dengan provinsi lain. Di sisi struktur ekonomi daerah, perekonomian kita juga masih dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih menjadi sumber utama penghasilan masyarakat NTT. Produktivitas di sektor ini harus kita tingkatkan, tentu dengan berbagai kemampuan yang kita miliki, di tengah keterbatasan juga yang kita miliki. Penggunaan teknologi yang sederhana, keterbatasan irigasi, serta keterbatasan tinggi terhadap kondisi iklim, di mana kita akan memasuki sebentar lagi musim kemarau sesuai prediksi dari BMKG, terus harus menjadi kekuatan kita untuk kita melangkah tetap memproduksi bidang pertanian dan ketahanan pangan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kedepan tantangan akan menjadi makin kompleks di tengah efek domino dari situasi global, peperangan yang belum tahu kapan selesai. Baik itu perang di Iran, Israel dan Amerika, juga peran Ukraina, Rusia, dan juga berbagai kondisi dunia lainnya. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan aparatur pemerintah provinsi NTT yang tidak hanya bisa bekerja keras, tapi juga bisa bekerja cerdas, cepat, cekatan, fleksibel, berdedikasi penuh dan berkomitmen tinggi kepada sebagai pelayan publik. Sehubungan dengan itu, para pejabat pimpinan tinggi Pratama harus menjadi contoh bagi bawahannya. Saudara-saudari adalah jenderal lapangan dalam menerjemahkan visi, misi, 7 pilar dan juga dasar cita 10 program yang tujuannya. Antara lain seperti NTT Mart, OVOP, Gerakan Beli NTT, dan berbagai program-program lainnya. Diharapkan akan saudara-saudari sekalian secara detail dan rutin memantau progres dari setiap program yang menjadi tanggung jawab saudara-saudari sekalian. Kita juga membuat selain di luar OPD yang ada 5 tim percepatan pembangunan
yang bertugas untuk mengkonsolidasi dan melintasi berbagai posisi OPD ini akan bisa bergerak lebih cepat lagi. Target-target pendek bulanan, mingguan, harian mesti diambil secara cepat, dipastikan bahwa kinerja orang per orang, kinerja unit, seksi, bidang, dan juga OPD digambarkan dengan baik melalui cascading yang sudah mulai kita jalankan dengan baik. Mengerjakan apa yang kemudian tertulis dan juga menulis apa yang kemudian dikerjakan. Laporan yang diberikan harus betul-betul menggambarkan situasi real di tengah masyarakat. Tidak boleh lagi kita menggambarkan situasi yang kemudian menyenangkan gubernur, wakil gubernur, sekda, dan juga pimpinan yang lain. Hadirin yang saya hormati, saya dan Pak Wakil Gubernur juga ingin menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih aktif dan terbuka. Selama ini kita sudah bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Tapi masih banyak masyarakat yang bertanya, pemerintah provinsi kerja apa saja? Gubernur kerja apa, wagub kerja apa, sekda kerja apa, setiap OPD kerja apa saja. Kemarin kami baru pulang dari Sumba 3 hari pertemuan, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dari pagi Sumba Barat Daya. Semuanya mengalami yang sama juga. Merasa dan kita sudah berbuat banyak hal, tapi kita tidak pernah menyampaikan itu dengan baik kepada publik. Untuk itu, sekali lagi gerakan bersama kita untuk setiap ASN memberikan laporan perkembangan kegiatan harian, baik yang sudah dikerjakan di masa lalu, yang sedang dikerjakan di masa sekarang maupun untuk waktu ke depan, maupun yang mungkin dikerjakan dengan baik di periode misalnya gubernur sebelumnya. Itu juga bisa disampaikan sebagai bagian dari kerja pemerintah yang bisa menjadi catatan buat kita semua. Komunikasi publik yang baik akan membangun kepercayaan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dipahami oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya juga oleh masyarakat. Para pejabat yang dilantik diharapkan menjadi pemimpin yang responsif, komunikatif, dan mampu membangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah, juga kepada masyarakat secara luas. Birokrasi harus bekerja sungguh-sungguh dengan hasil yang betul-betul berdampak. Setiap uang dan program yang kita kerjakan harus benar-benar diukur dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saudara-saudari yang dilantik hari ini, kami minta untuk tetap menjaga profesionalisme, memupuk kreativitas, menjunjung integritas, dan terus berinovasi. Bangunlah kerjasama lintas sektor, baik di dalam internal di OPD masing-masing, maupun dengan eksternal di pemerintahan provinsi NTT, maupun juga dengan pemerintah kabupaten kota se-NTT, juga dengan pemerintah desa, dan juga dengan semua pihak, baik itu instansi pemerintah pusat di daerah, BUMN, dan pihak swasta, tokoh agama, dan semua pihak terkait ini. Jadilah pemimpin yang memberi teladan, bukan sekedar memberi instruksi. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk bekerja keras untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada. Kita harus mampu menayangkan anggaran yang tersedia secara efektif, efisien, jelas, terukur, terarah, dan berdampak. Kita juga masih perlu kreatif dengan berbagai pihak lain, mencari sumber-sumber pembiayaan yang benar-benar memberikan kekuatan bagi kita dan juga bagi masyarakat untuk mengerjakan program dengan baik. Mental yang ini sudah bekerja, hendaknya kita buang jauh-jauh dan kita betul-betul menjalankan program kita dengan penuh kesadaran untuk membangun dampak bagi masyarakat dengan baik. Tentu pelantikan kali ini tidak serta-merta memuaskan semua pihak. Saya dan Pak Wagub pada saat membahas dan memutuskan ini, walaupun saya tanda tangan sebagai gubernur, tapi kami membahas dengan baik satu persatu, dan tentu sekali lagi ini tidak memuaskan orang per orang atau satu persatu. Untuk dengan atas nama demikian saya meminta untuk kita bisa menerima sebagai sebuah keputusan yang sudah kami ambil dengan baik, dan ini bukan final. Kami sudah tanda tangan tadi akta fakta integritas. Nanti kami akan melihat dari waktu ke waktu. Apabila yang tadi sudah dilantik ditentukan ini, kemudian hari ternyata ada 1-2 hal, kami, saya dan Pak Wagub akan mengambil kebijakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki posisi kita akan jalan dengan baik. Dan khusus bagi beberapa OPD yang tadi kita tidak bacakan karena memang masih kosong, nanti akan tetap dibantu oleh pejabat yang lama. Nanti Pak Alphonse tetap nanti menjadi PLT di Baperida, dan juga beberapa staf ahli tadi Ibu Inela Skodat dan Pak Leri Lubidara juga akan membantu di beberapa tempat yang masih kosong sebagai PLT. Dan juga nanti sekali lagi bagi pejabat yang meninggalkan tempat yang lama ke tempat yang baru, untuk bukan cuma nanti serah terima jabatan, tapi membantu pejabat baru agar bisa menyesuaikan diri dengan berbagai hal di lingkungan kerja baru. Jadi tetap pejabat yang lama juga kami minta
untuk membantu pejabat baru agar kesinambungan dari program yang sudah dikerjakan ini tetap bisa jalan dalam waktu. Perubahan komposisi jabatan ini untuk sebagian orang, sebagian tetap dan sebagian berpindah, tentu sudah diketahui dengan baik oleh saya dan Pak Wabu, karena kita sudah bekerja kurang lebih setahun, dan ini bagian yang sekali lagi kita coba rubah komposisi yang ada. Tidak juga satu lebih hebat dari yang lain. Ini lebih pada perubahan komposisi permainan karena kemarin kita ada informasi 4-3-3, kali ini 4-4-2, 4-5-1, dan ini kita rubah komposisi sama dengan kita organisasi sepak bola. Jadi buat semua yang sudah hari ini tetap di tempat, bergeser dan lain, semoga ini diterima sebagai sebuah keputusan pimpinan yang tidak membuat satu sama lain kemudian ada yang merasa saya dapat di sini, ini semua cuma urusan pembagian posisi saja. Nanti besok kita bisa rubah formasi lagi sesuai dengan situasi yang kita butuhkan. Mari kita terus bersinergi bersama, saling menguatkan dan tangan untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan. Dan kami berharap agar jabatan ini tidak dianggap sebagai gagah-gagahan ataupun hal yang terlalu juga kita banggakan berlebihan, tapi ini sebagai ladang pengabdian, sebagai kesempatan berutusan kepada bangsa, kepada negara, kepada daerah, dan kepada rakyat yang kita cintai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah, usaha dan karya kita. Ayo melayani dengan hati, bekerja dengan nurani. Ayo kerja nyata bukan kerja biasa. Ayo memimpin dengan teladan mengabdi tanpa pamrih, dan sama-sama ayo bangun NTT. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam, salte. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua, dan kita sebentar lagi akan masuk masa libur. Saya minta betul agar seluruh pimpinan OPD, walaupun kita akan masuk masa libur mulai mungkin besok sore kita sudah pasti masih ada kesibukan. Pak Wagub sendiri akan memimpin juga tim untuk nanti pergi ke Bali, ada acara dengan pemerintah provinsi Bali dan keluarga besar NTT di Bali. Tapi saya minta betul agar seluruh kepala dinas, kepala biro, kepala badan, dan semua pimpinan-pimpinan terutama yang terkait dengan kepala eselon 3-4-nya, itu saya minta untuk semua posisinya on call, ya. Karena ini Pak Mendagri bilang bahwa ini kita ada pada suasana liburan yang mungkin saja dinamika global kayak begini, alam juga masih kayak begini, kita siap on call semua. Kalau kapan di call untuk kumpul, semua kumpul. Siap ya? Jadi kita ikut pesan dari Pak Mendagri dan juga dari Pak Presiden, karena situasi global tidak terlalu kondusif, alam juga kondisi kita kayak begini. Apabila ada sesuatu, kalau kita diminta berkumpul, secepatnya berkumpul walaupun nanti mulai libur besok sore dan sebagainya. Bisa ya? Baik, terima kasih, selamat sore. Doa bersama yang dipimpin oleh Romo Franciscus Xaverius Paul PR. Izinkan saya membawakan doa ini dalam tradisi Katolik. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita meminta kehadiran Roh Allah yang Maha Kuasa agar menaungi kita sekalian, terlebih mereka yang dilantik dan dikukuhkan pada hari ini. Datanglah ya Roh Pencipta jiwa kami, kunjungilah, penuhilah dengan rahmat hati kami ciptaanmu. Engkau bergelar menghibur rahmat Allah Maha Luhur, sumber hikmat kasih dan pengurapan ilahi. Engkau sabda karunia jadi tangan kanan Allah. Engkau yang Bapa janjikan memperganda bahasa. Terangilah akalku dicurahkan cinta di hati. Sekalian kelemahan semoga Engkau pulihkan. Jauhkanlah musuh, segera berikanlah damai jiwa agar oleh tuntunan kami hilangkan yang jahat. Berilah kami mengenal Bapa bersama Putra dan Roh keduanya yang kami percaya selalu.
segala masa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang telah menerangi hati orang-orang beriman dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dalam roh yang sama kebijaksanaan pengetahuan untuk menjadi benar dan untuk selalu bersukacita dalam penghiburan yang senantiasa diberikan Kristus kepada kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, kepada Engkaulah kami bersyukur dan kami memohon rahmat dan kasih-Mu pada masa pantang dan puasa suci ini. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudari kami yang hari ini dilantik dan dikukuhkan dalam jabatan dan dalam tanggung jawab yang baru. Semoga dengan roh pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka ucapkan dalam janji suci pada hari ini senantiasa mereka resapi, dan semoga apa yang mereka resapi senantiasa mereka ajarkan, dan sementara mereka mengajarkannya, mereka mampu melaksanakannya dalam tugas dan tanggung jawab mereka di tempat di mana mereka diberikan tanggung jawab ini. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, jalan-jalan yang lurus bagi ke-35 saudara-saudari kami yang dilantik dan dikukuhkan pada hari ini. Berkatilah dan lindungilah gubernur dan wakil gubernur kami, agar mereka senantiasa memimpin dengan penuh perdamaian dan cinta kasih. Bawalah Provinsi Nusa Tenggara Timur kami ini untuk bergerak maju dan bekerja demi provinsi yang senantiasa aman, yang senantiasa sehat, yang senantiasa indah dan harmonis ini. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, bantulah kami agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan dari pelantikan dan pengukuhan hari ini. Semoga keluarga dan rumah tangga kami Engkau sejahterakan dan memberikan rezeki. Engkau lindungi dari yang jahat, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Lindungilah kami selalu dalam tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Semoga perdamaian di Nusa Tenggara Timur tetap tinggal di antara kami, bersama dengan Tuhan Santo Fransiskus Assisi yang senantiasa cinta akan kedamaian. Dan semoga kami dijauhkan dari segala yang jahat. Semoga Engkau senantiasa beserta kami ya Tuhan, Engkau yang hidup dan berkuasa. Dan semoga dengan peletakan tangan hamba-Mu ini, Dolores Bunda Maria, para kudus dan semua orang kudus, mereka yang dilantik dan dikukuhkan hari ini, semua kami yang mengambil bagian di hari pantang dan puasa suci ini, kasih dan kekuatan-Mu kepada keluarga dan rumah tangga kami, serta tanggung jawab yang kami embangi di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dirahmati, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengukuhan mohon izin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama persembahan lagu oleh paduan suara Roh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berikan tepuk tangan.
Selain memberikan keputusan yang mulia kepada Kepala Staf Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita mempersembahkan 2 buah lagu daerah. Bagi hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada siang hari yang pagi ini. Selanjutnya kita akan foto bersama yang mohon hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa. Ya, pemilihan pelayanan tentunya menjadi satu prioritas. Bagaimana kita bisa memberikan beban untuk seluruh masyarakat. Kita tidak akses terkait masyarakat yang berkenan, masyarakat pendidikan. Kita sudah mampu semua masyarakat yang bisa. Ya, terkait dengan masalah ini, ketika pasien yang meninggal yang menyebabkannya 80 kilo ke atas kan mungkin formalin 2 liter. Tapi kelihatannya di rumah sakit umum itu mereka berikan 1 liter dan 1 liter lagi mereka minta pasien sendiri. Kira-kira menurut tadi seperti apa? Ya, memang pelayanan formalin sebenarnya pelayanan donasi karena memang itu tidak diatur di dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional, tetapi kita melihat kearifan lokal sehingga itu menjadi salah satu tambahan pelayanan dari masyarakat. Nah, memang secara aturan kita membatasi penggunaan formalin tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien yang berat badannya di atas rata-rata, sebenarnya dari petugas bisa menginformasikan ke bagian apotek untuk mendapatkan lebih dari itu. Dan kita memang tidak memperbolehkan adanya semacam biaya atau tarikan biaya terhadap itu. Dan itu sudah menjadi perhatian kita sehingga kita lihat di kamar jenazah pun kita sudah membuat satu edaran yang kita tempelkan juga sehingga seandainya ada masyarakat yang dikenakan biaya terkait itu bisa melaporkan kepada masyarakat bahwa mereka harus membeli formalin lebih karena berat badannya dari formalin. Oh iya, nanti ke situ Kecuali memang ada beberapa yang kadang-kadang masyarakat ingin, saya ingin dilebihkan atau apa. Nah itu tidak bisa merupakan tanggung jawab dari manajemen. Tetapi kalau masih ada indikasi klinis itu tanggung jawab. Bapak terkait BPJS nih, pasien BPJS mungkin juga mendapat perhatian di periode mendatang dalam kepemimpinan. Ya, untuk pasien BPJS mungkin Bapak itu pernah mendengar tentang masalah pasien BPJS dengan PBI ya? Siap. Bantuan negara yang memang diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu, di mana ada simpang siur data sehingga beberapa masyarakat tidak terlayani. Tapi khusus di Rumah Sakit Johannes, sebelum masalah simpang siur masalah PBI ini, sebenarnya kita sudah mempunyai program Merajut Sehat. Jadi program Merajut Sehat ini bagi masyarakat tidak mampu, baik yang sudah ditanggung kepesertaannya oleh Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang tidak. Jadi antisipasi terkait hal itu sudah kami lakukan sebenarnya sejak bulan November lalu. Jadi semua masyarakat yang tidak mampu, yang penting dia masyarakat dengan kependudukan di NTT itu bisa mengakses Rumah Sakit Johannes pada kondisi darurat. Jadi mereka tidak perlu lagi mengurus surat tidak mampu di kelurahan atau RT, mereka tinggal melaporkan ke petugas di rumah sakit, maka petugas rumah sakit yang akan melakukan koordinasi dengan dinas sosial, dinas kependudukan, dinas kesehatan, bahkan dengan BPJS dengan target akan keluar kartu BPJS PBI itu bagi masyarakat. Kemudahan yang disiapkan ke depan ya, jadi siap. Masyarakat yang mampu kan Johannes tidak perlu lagi keliling kiri kanan, dan cukup perhatian pada keluarga yang sakit biar sistem kami yang mengurus terkait. Terima kasih.